الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Ialah zat yang paling berhak untuk kita panjatkan kepadanya pujian-pujian kita. Ialah zat yang paling berhak untuk kita mintai pertolongan. Ialah zat Allah Azza wa Jalla yang paling berhak untuk kita mintai ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari akibat-akibat buruk yang muncul dari maksiat-maksiat dan perbuatan buruk kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu wafat meninggal kecuali dalam keadaan kamu beragama Islam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sebenar-benar perkataan adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Quran Al-Karim, dan sebaik-baik pedoman hidup adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perbuatan adalah membuat ibadah yang baru dalam agama. Karena sungguh membuat ibadah yang baru dalam agama adalah kesesatan dan tempat kembalinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap dari kita tentu mendambakan surga Allah Azza wa Jalla, sebuah kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka ia telah beruntung. Akan tetapi kita pun menyadari, kita melihat kepada diri kita sendiri, dari umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun, berapa banyak amalan ibadah yang sudah kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu kita sadar begitu sedikit amalan kita dibanding umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka terkadang kita bertanya-tanya, apakah dengan amalan yang sedikit ini kita bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita berita gembira bahwasannya seorang manusia bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla walaupun dengan amalan yang sedikit, dengan 2 syarat. Apa 2 syarat ini? Yang pertama adalah hendaknya ia memperhatikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada seorang laki-laki yang sudah tua, sudah beruban kepalanya. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Islam itu engkau mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban lain selain itu untukku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada, kecuali engkau ingin menambah dengan amalan-amalan sunnah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki tersebut bertanya kembali, "Apakah ada kewajiban lain bagiku wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan terkait masalah zakat. Laki-laki tersebut pun bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban lain selain itu wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada kecuali engkau ingin menambah dengan amalan-amalan sunnah." Kemudian setelah itu laki-laki tersebut berbalik, ingin pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ia pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersumpah dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga mengurangi sedikit pun dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari perkataan tersebut. Beliau berkata, "Beruntunglah orang tersebut apabila ia jujur dengan perkataannya, apabila ia benar-benar mengerjakan hal-hal yang wajib tersebut." Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tatkala itu ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku lakukan aku dapat masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau menyembah Allah semata, engkau tidak berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, engkau mengerjakan salat yang wajib, engkau menunaikan zakat yang wajib, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan." Kemudian Arab Badui tersebut berkata, "Demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, aku tidak akan menambahkan amalanku kecuali yang telah engkau sebutkan." Ketika orang tersebut berbalik pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang yang tadi bertanya." Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Ini adalah syarat yang pertama apabila kita ingin masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla dengan amalan yang sedikit. Memperhatikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian syarat yang kedua untuk masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla dengan amalan yang sedikit, sebagaimana yang disabdakan atau diceritakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu salah seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, menuturkan sebuah kisah, yang mana kisah ini berkaitan dengan syarat kedua apabila kita ingin masuk ke surga Allah azza wa jalla dengan amalan yang sedikit. Yang mana syarat kedua adalah hendaknya kita tidak memiliki dendam kepada orang lain dan tidak pernah hasad, cemburu atau iri dengki terhadap saudara kita sama muslim. Cerita yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, tatkala itu kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan muncul kepada kalian sekarang seseorang yang termasuk dari penduduk ahli surga." Setelah itu muncullah seorang Ansar yang mana jenggotnya masih basah setelah wudhu. Ia menenteng sendalnya dengan tangan kirinya. Masuklah orang tersebut. Di hari selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang sama. Akan muncul sekarang seseorang yang termasuk dari penghuni surga. Datanglah orang yang sama. Di hari yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang sama. Dan muncullah orang yang sama juga. Akhirnya salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, karena semangatnya beliau untuk mengetahui amalan apa yang menyebabkan orang ini dijamin masuk surga,
beliau berusaha mencari alasan agar bisa menginap di rumah orang tersebut, supaya bisa melihat apa rahasia amalan yang memasukkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata kepada orang tersebut, aku memiliki masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Maka bagaimana apabila aku menginap di rumahmu dalam 3 hari ini? Orang tersebut menjawab, silakan menginap di rumahku selama 3 hari. Kemudian Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita bahwasannya ia menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan salat malam atau salat tahajud. Hanya saja apabila ia bangun di malam hari, ia berzikir kepada Allah, kemudian ia lanjutkan tidur lagi sampai datang waktu subuh. Berlalu 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati amalan yang istimewa dari orang tersebut. Amalannya biasa-biasa saja, sama seperti yang lain. Hingga akhirnya setelah berlalu 3 hari dan Abdullah bin Amr bin As hampir saja meremehkan amalannya, ia pun berkata kepada orang tersebut, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku. Akan tapi aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seseorang dari penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa amalanmu yang bisa menyebabkan engkau dijamin masuk surga, supaya bisa aku teladani, supaya bisa aku tiru. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang tersebut menjawab, tidak ada amalanku yang aku sembunyikan kecuali yang engkau lihat selama 3 hari ini. Amalanku biasa-biasa saja. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, falamma wallaitu da'ani, tatkala aku ingin pergi, orang tersebut memanggilku kembali. Kemudian ia berkata bahwasanya amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak pernah memiliki perasaan dendam di dalam hatinya kepada seorang muslim pun, dan ia tidak pernah hasad, iri, cemburu kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada yang lain. Amalan inilah yang menyebabkan ia dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk ke dalam surga. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampu untuk lakukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang pertama tadi mengenai amalan-amalan yang wajib, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasannya siapa saja mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib atas dasar iman yang benar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka ia akan selamat dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla, walaupun ia tidak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Maka apalagi apabila ia melakukan amalan-amalan yang sunnah, maka ini akan lebih bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Begitu pula akhlak yang mulia akan mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Azza wa Jalla dengan mudah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Beliau menjawab,
takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan berakhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqala al-fam wal farj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla, yaitu dua hal, mulut dan kemaluan manusia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka harapannya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa berakhlak mulia, menghindari sifat cemburu, iri, dengki kepada saudara kita sama muslim, dan memberikan taufik dan hidayahnya agar kita bisa melakukan amalan-amalan yang wajib kepada Allah Azza wa Jalla dengan iman yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.